Sebuah desa kecil yang tenang di Eropa Tengah. Tidak ada pasukan, tidak ada perlawanan, hanya petani, ibu rumah tangga, dan anak-anak yang masih tidur saat fajar datang. Dalam hitungan jam, semua pria akan mati, para ibu akan menghilang, dan anak-anak akan dipisahkan, sebagian tak pernah kembali. Nama desa itu akan dihapus seolah tak pernah ada. Ini bukan fiksi, ini adalah hukuman kolektif Nazi. Inilah pembantaian Lidice. Musim semi 1942. Cekoslowakia berada di bawah pendudukan brutal Jerman Nazi. Di Praha, seorang pria menjadi simbol ketakutan. Reinhard Heydrich, wakil Reichsprotektor Bohemia dan Moravia. Ia dijuluki The Butcher of Prague. Tangan kanannya Hitler, arsitek Holocaust. Pada 27 Mei 1942, dua pejuang perlawanan Ceko menyerang mobil Heydrich. Bom meledak, tubuhnya hancur. 8 hari kemudian, Heydrich mati. Berlin murka. Hitler memerintahkan balasan yang harus terasa oleh dunia. Nazi tidak mencari pelaku sebenarnya. Mereka mencari contoh. Sebuah desa acak dipilih, Lidice. Tuduhannya tipis, dugaan membantu perlawanan. Bukti hampir tidak ada. Tapi itu tak penting. Malam 9 Juni 1942, pasukan SS mengepung Lidice. Jalan ditutup, telepon diputus, tidak ada yang boleh keluar. Warga dikumpulkan, tidak ada pengumuman, tidak ada pengadilan. Hanya keheningan yang menyesakkan. Fajar 10 Juni menyingsing. Di saat matahari naik, nasib Lidice sudah diputuskan. Desa ini tidak akan dihukum. Desa ini akan dihapus. Pagi 10 Juni 1942, pria-pria Lidice, petani, buruh, ayah, kakek, dipisahkan dari keluarga mereka. Usia 15 tahun ke atas. Tidak ada perlawanan, tidak ada senjata. Mereka digiring ke halaman sebuah peternakan di pinggir desa. Pasukan SS menyusun regu tembak. Awalnya 5 orang ditembak bersamaan. Darah mengalir terlalu lambat. Perintah berubah, 10 orang sekaligus. Lebih cepat, lebih efisien. Tubuh-tubuh roboh satu persatu. Tidak ada pencatatan nama, hanya angka. Suara tembakan menggema sepanjang pagi. Beberapa pria dipaksa menunggu sambil menyaksikan tetangga mereka mati. Ada yang memeluk saudara kandungnya sebelum giliran tiba. Ada yang berdoa, ada yang hanya menatap tanah. Dalam beberapa jam, 173 pria ditembak mati. Mayat-mayat ditumpuk, lalu difoto, bukti bahwa perintah telah dijalankan. Tidak ada pemakaman, tidak ada belas kasihan. Sementara itu, dari kejauhan, para wanita mendengar tembakan beruntun. Mereka belum tahu apa artinya, tapi mereka merasakannya. Lidice sedang kehilangan semua ayahnya. Dan ini baru permulaan. Setelah tembakan terakhir berhenti, keheningan jatuh di Lidice. Para wanita dikumpulkan di sekolah desa. Mereka masih menunggu suami, ayah, dan anak lelaki mereka kembali. Tidak ada yang diberitahu, tidak ada penjelasan, hanya penjagaan ketat dan larangan bicara. Malam itu, mereka dipaksa naik truk. Tangisan pecah ketika mereka menyadari pria-pria tidak ikut bersama mereka. Beberapa bertanya, tentara SS tidak menjawab. Sebagian wanita mulai pingsan. Mereka dibawa ke stasiun, lalu dimasukkan ke gerbong kereta tertutup. Tujuan, kamp konsentrasi Ravensbrück. Sebuah tempat yang dirancang bukan untuk hidup, tapi untuk menghancurkan manusia perlahan.
Dikam, mereka dipisahkan, dicukur, diberi nomor. Nama tidak lagi penting. Mereka dipaksa kerja berat, kelaparan, dan penyakit. Banyak yang tidak pernah melihat Lidice lagi. Namun penderitaan terbesar belum mereka ketahui. Anak-anak mereka tidak ikut dalam kereta ini. Saat pintu gerbong tertutup, tanpa disadari para ibu, Lidice telah kehilangan masa depannya. Anak-anak Lidice dikumpulkan terpisah dari ibu mereka. Usia mereka beragam, bayi, balita, hingga remaja. Mereka tidak menangis histeris. Banyak yang hanya bingung. Mereka percaya orang dewasa akan melindungi mereka. Nazi melakukan seleksi. Beberapa anak diperiksa rambutnya, matanya, bentuk wajahnya. Yang dianggap berdarah Arya dipisahkan. Mereka tidak diberitahu alasannya. Mereka akan dibawa ke keluarga Jerman, diberi nama baru, bahasa baru, identitas baru. Masa lalu mereka dihapus. Sebagian besar lainnya, sekitar 82 anak, tidak memenuhi kriteria. Mereka dikirim ke kamp pemusnahan Chelmno di Polandia. Tidak ada kamp pendidikan, tidak ada kerja paksa. Di sana, mereka dibunuh dengan gas buang truk, tanpa catatan individual, tanpa kuburan, hanya angka dalam laporan. Beberapa minggu kemudian, para ibu di Ravensbrück mulai bertanya tentang anak-anak mereka. Jawabannya selalu sama, dipindahkan. Kebenarannya disembunyikan, karena bahkan Nazi tahu ini adalah kejahatan yang tak bisa dibenarkan dengan kata apapun. Setelah manusia Lidice dihancurkan, Nazi beralih ke tahap berikutnya, menghapus jejak. Rumah-rumah diledakkan satu persatu, bangunan dibakar, gereja dihancurkan, sekolah diratakan. Tidak ada yang dibiarkan berdiri. Kuburan digali kembali, jenazah dipindahkan. Bahkan orang mati pun tidak diizinkan tetap berada di Lidice. Tanah desa diratakan dengan bulldozer, sungai dialihkan, jalan dihapus. Nama Lidice dicoret dari peta resmi Jerman. Semua arsip dihancurkan. Nazi ingin memastikan satu hal, seolah-olah desa ini tidak pernah ada. Tanah bekas rumah dijadikan ladang. Tidak ada penanda, tidak ada monumen. Jika seseorang melewati tempat itu, ia tidak akan tahu bahwa ratusan orang pernah hidup, mencintai, dan mati di sana. Ini bukan sekedar pembunuhan massal. Ini adalah pemusnahan identitas. Bagi dunia luar, Lidice menghilang dalam satu malam. Tapi bagi mereka yang selamat, nama itu akan menjadi luka yang tak pernah sembuh. Nazi tidak menyembunyikan apa yang mereka lakukan di Lidice. Justru sebaliknya, radio Jerman menyiarkan pengumuman resmi, desa Lidice telah dimusnahkan sebagai balasan atas kematian Reinhard Heydrich. Ini bukan operasi rahasia, ini peringatan terbuka. Pesannya jelas, siapapun yang menentang Reich akan menghadapi nasib yang sama. Surat kabar Jerman dan kolaborator mencetak berita itu dengan dingin, tanpa emosi. Angka-angka disebutkan, bukan nama. Desa dijadikan contoh disiplin. Teror dilegalkan sebagai kebijakan negara. Namun efeknya berbalik. Dunia mendengar. Inggris, Amerika, dan negara-negara sekutu menyebut Lidice sebagai simbol kekejaman Nazi. Nama yang ingin dihapus justru diucapkan di radio internasional. Di banyak negara, anak-anak diberi nama Lidice. Kota dan desa baru dibangun dengan nama itu. Nazi gagal menguburnya. Sementara itu, para wanita yang selamat di kamp belum tahu bahwa dunia sedang menyebut nama desa mereka, sementara keluarga mereka telah lenyap selama-lamanya. Tahun-tahun berlalu di balik kawat berduri.
Di Camp Ravensbrück, para wanita Lidice bertahan dengan satu hal, harapan bahwa anak-anak mereka masih hidup. Tidak ada informasi resmi, tidak ada daftar kematian, hanya rumor dan doa yang dipanjatkan diam-diam. Perang berakhir pada 1945, Camp dibebaskan. Para wanita yang tersisa, kurus, sakit, dan trauma dipulangkan. Di sanalah kebenaran mulai terungkap sedikit demi sedikit. Mereka diberitahu semua pria Lidice telah ditembak. Sebagian besar anak-anak mereka dibunuh di Chelmno. Hanya beberapa anak yang selamat, mereka yang dijermanisasi, ditemukan kembali setelah pencarian panjang. Banyak ibu pulang sendirian, tidak ada rumah, tidak ada keluarga. Bahkan tanah kelahiran mereka sudah tidak ada. Mereka selamat dari Camp, tetapi harus hidup dengan kehilangan yang tidak bisa diperbaiki. Lidice tidak hanya dibunuh pada 1942, ia terus mati setiap hari di ingatan para penyintas. Setelah perang usai, dunia mengetahui skala penuh kejahatan di Lidice. Upaya Nazi untuk menghapus desa itu justru menghasilkan kebalikannya. Lidice menjadi simbol internasional penderitaan warga sipil. Pemerintah Cekoslowakia memutuskan membangun kembali Lidice, bukan di atas reruntuhan lama, tetapi di dekatnya. Tanah lama dibiarkan sebagai ladang kenangan, tidak untuk dihuni, tidak untuk dilupakan. Monumen didirikan, patung anak-anak Lidice dibuat menghadap ke arah bekas desa. 82 sosok kecil yang berdiri diam mewakili mereka yang dibunuh di Chelmno. Tidak ada ekspresi berlebihan, justru itu yang membuatnya mengerikan. Para ibu yang selamat menghadiri peresmian dengan langkah tertatih. Mereka berdiri di tempat yang pernah menjadi rumah, kini hanya rumput dan angin. Lidice kembali ada, bukan sebagai desa biasa, tetapi sebagai peringatan permanen tentang apa yang terjadi ketika kekuasaan absolut bertemu kebencian tanpa batas. Hari ini, Lidice adalah nama yang diajarkan di sekolah, disebut di museum, dan dikenang dalam upacara tahunan. Bukan karena pertempuran besar, tetapi karena warga sipil tak bersenjata dijadikan target balas dendam negara. Tidak ada pelaku utama yang benar-benar dihukum setimpal. Reinhard Heydrich mati, tetapi sistem yang ia bangun telah menelan ratusan nyawa tak bersalah di satu desa kecil. Lidice mengajarkan satu hal yang pahit. Kejahatan terbesar sering dilakukan bukan dalam kemarahan spontan, tetapi melalui perintah resmi, dokumen, dan tanda tangan. Desa itu memang dihancurkan secara fisik, tapi ceritanya bertahan. Setiap kali namanya disebut, rencana Nazi untuk menghapusnya gagal lagi dan lagi. Lidice tidak pernah kembali seperti dulu, namun ia juga tidak pernah benar-benar mati. Pelajaran dari Lidice. Pembantaian Lidice menunjukkan betapa berbahayanya kekuasaan yang tak diawasi, propaganda yang mematikan empati, dan hukuman kolektif yang menganggap manusia sebagai angka. Ini bukan hanya sejarah, ini peringatan. Jika kisah ini membuatmu terdiam, pencet like untuk menghormati para korban, berkomentar agar Lidice terus diingat, dan subscribe supaya sejarah kelam seperti ini tidak pernah terkubur lagi. Sejarah hanya benar-benar mati jika kita berhenti menceritakannya.